Faiza sudah datang ya, alhamdulillah. Berarti udah lengkap ya semuanya ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah. Bapak apa kabar? Ya, Bapak juga baik, alhamdulillah. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala penyakit dan virus yang melanda ini. Dan juga semoga yang sedang sakit bisa segera disembuhkan dan diangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan kepada ketua murid untuk memimpin doa. Baik, Pak. Baiklah teman-teman, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang akan Bapak cek kehadirannya dulu ya. Nanti yang dipanggil harap ngacung sambil buka mic-nya ya. Faizah. Hadir, Pak. Baik. Gibran. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Rizky. Muhammad Rizky izin, Pak. Lagi sakit. Oh ya, izin. Jadi izin atau sakit? Izin sakit maksudnya, Pak. Oh ya, sakit berarti ya. Ya, Pak. Sein. Hadir, Bapak. Oke, hadir. Dan terakhir Yumna. Hadir Pak. Oke, berarti yang nggak masuk hanya satu orang ya, Rizky, karena lagi sakit. Oke, langsung saja. Nah, sebelum masuk ke materi, ada yang ingin ditanyakan dulu nggak tentang materi sebelumnya? Insya Allah cukup jelas, Pak. Udah paham berarti ya. Berarti nanti kalau misalnya ujian, nanti nilai kalian harus bagus berarti ya. Awas aja kalau jelek. Oke, berarti kalau gitu langsung aja masuk ke materi. Sebentar, mau share screen dulu ya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak hari ini mau belajar apa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Ya udah, Bapak langsung Udah share tahu, screen Pak. dulu ya. Share screen. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah. Hari ini kita akan belajar mengenai bentuk aljabar. Nah, ada yang tahu nggak aljabar itu apa? Ya sudah, daripada kalian kebingungan, langsung aja kita simak ilustrasi berikut ini. Nah, suatu hari terjadi percakapan antara Wanda dan Vision. Mereka sedang membeli buku. Wanda, Vision, kelihatannya kau beli buku banyak banget. Nah, Vision menjawab, iya Wan, buat jualan. Saya beli 4 kardus buku dan 2 buku. Kalau kamu beli apa? Wanda jawab, ini saya beli 4 buku aja. Nah, kira-kira dari ilustrasi di atas nih, informasi apa sih yang bisa kita dapat? Vision beli 4 kardus buku sama 2 buku, Pak. Ya, Wanda. lalu? Ya? Vision jualan buku. Tuh. Wanda belinya 4 buku aja. Ya, betul sekali. Nah, jadi informasi yang didapat dari percakapan tadi adalah Vision membeli 4 kardus buku, 4 kardus buku dan 2 buku, sementara Wanda hanya membeli 2 buku saja. Nah, seperti ini ya, Wanda cuma beli 4 buku dan Vision membeli 4 kardus buku dan 2 buku. Nah, dari sini kita bisa tahu nih satuan-satuannya. Ada 2 satuan. Yang pertama itu ada kardus, buku, dan yang satu lagi jumlah bukunya aja. Nah, dari situ kita bisa ubah kalimat tersebut menjadi bentuk aljabar. Bentuknya itu seperti ini.
Nah, terlihat bentuk aljabar dari Vision itu 4x plus 2, sementara Wanda hanya 4 saja. Nah, kita bisa ubah kesatuan kardus buku itu menjadi huruf X. Kenapa? Karena kita itu kan belum mengetahui jumlah buku yang ada di dalam kardus tersebut gitu kan. Maka kita bisa ganti angka tersebut menjadi huruf X karena kita belum tahu kan jumlah bukunya itu ada berapa gitu ya. Nah, selanjutnya dari sini dari 4x plus 2 ini kita bisa misalkan nih X-nya. Misalnya X-nya itu 10, maka jumlah bukunya itu adalah 4 dikali 10 ditambah 2. Maka hasilnya itu 40 ditambah 2 sama dengan 42 buku. Nah, gimana nih kalau misalnya X-nya 50? Nah, tinggal dikali 50 saja. X-nya diganti 50, lalu dioperasikan. 4 dikali 50 ditambah 2 sama dengan 202. Nah, kalau misalnya X-nya 100, maka jumlah bukunya berapa? 4 kali 100 ditambah 2, Pak. 420. Ya, betul sekali. Maka jumlah buku Vision itu ada 402 ya. Nah, lalu di sini kan X-nya itu ada 10, ada 50, ada 100 ya. Nah, maka simbol X itu adalah pengganti suatu bilangan yang belum diketahui. Kita kan belum tahu ya jumlah pasti X-nya itu berapa. Nah, maka kita bisa masukin berapapun gitu. Nah, dan X juga, nah ya, dan itu X juga bisa bilangan berapapun. Gitu. Sampai sini paham? Paham, Pak? Oke, dilanjutkan ya. Nah, di sini ada latihan. Bapak ngasih waktu sekitar 2 menit buat kalian untuk mengerjakan soal ini ya. Ini gampang kok kayak tadi. Oke, semangat. Baik, udah selesai? Udah, Pak. Oke, sudah. Nah, siapa yang mau menjawab yang A? Saya mau nyoba, Pak. Oke, Shin, jawabannya berapa yang A? 3x tambah 4 sama 6x tambah 2. Ya, betul. Nah, dari sini kan kita bisa tahu ya Natasha membeli 3 keranjang buah dan 4 buah. Nah, keranjang buahnya itu kita misalkan dengan huruf X. Maka Natasha-nya buah yang dibeli Natasha itu bisa kita ubah menjadi 3x plus 4 dan yang dibeli Clean menjadi 6x plus 2. Ya, betul. Nah, yang B? Gibran, Pak. Baik, Gibran, berapa hasilnya? Yang Natasha jumlah buahnya 3 dikali 5 ditambah 4, yaitu 19. Kemudian yang Clean 6 dikali 5 ditambah 2, jumlahnya 32, Pak. Ya, betul. Lalu jumlah buah mereka berdua? Jumlah mereka berdua berarti 19 ditambah 32, 9 tambah 21, 51, Pak. Ya, betul sekali. Ya, kita tinggal ubah saja variabel X-nya itu dengan 5, baru kita operasikan gitu ya. 3 dikali 5 ditambah 4, lalu 6 dikali 5 ditambah 2, lalu kita jumlahkan hasil keduanya. Oke, paham ya sampai sini ya? Paham, Pak. Nah, selanjutnya di bentuk aljabar itu ada beberapa unsur. Yang pertama ada variabel, konstanta, koefisien, dan suku. Nah, kira-kira nih dari contoh yang tadi, yang 4x ditambah 2, nah kira-kira yang mana yang variabel, yang mana yang konstanta, yang mana koefisien, dan yang mana yang suku? Bingung, Pak. Variabelnya yang X bukan, Pak? Ya, betul. Lalu konstantanya yang mana? Konstantanya yang 2 ya, Pak. Ya, betul. Lalu koefisien yang mana coba? 4. Betul. Nah, sisanya suku. Nah, suku itu
Yang mana? Coba kira-kira aja. Suku yang mana? Kan tadi udah disebutin 4 apa, X apa, 2 apa. Nah, kalau suku yang mana ya kira-kira ya? Ya, bingung ya? Ya udah, Bingung, Pak. langsung dijelaskan aja ya. Nah, tadi udah benar ya, variabel koefisiennya itu adalah 4, dan variabelnya itu X, dan 2 itu adalah konstanta. Nah, terus yang mana yang suku, Pak? Gitu kan. Nah, sukunya itu yang ini. Ya, 4X dan 2 itu adalah suku-suku dari aljabar, dari contoh aljabar tadi. Nah, ini suku ya namanya. Nah, lalu dari contoh tadi nih, ada yang bisa nggak ngejelasin apa itu pengertian variabel, konstanta, koefisien, dan suku? Bentar ya. Oke, gimana? Mas bingung? Oke. Lanjut. Iya, Pak. Nah, ini pengertian-pengertiannya nih. Nah, yang pertama itu variabel. Nah, variabel itu adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Kalau di contoh tadi itu variabelnya adalah X. Nah, kan kita belum tahu ya X itu nilai pastinya tuh berapa. Nah, maka itu adalah variabelnya. Yang kedua itu konstanta. Nah, konstanta itu adalah bilangan yang tidak memuat variabel atau angka yang berdiri sendiri seperti tadi 2 kan. Nah, 2 itu kan nggak ada variabelnya ya, dan dia pun berdiri sendiri, hanya 2 aja. Dan kenapa namanya konstanta? Karena nilainya itu konstan, selalu 2 gitu kan. 2 kalau misalnya 3 gitu kan. Nah, kalau misalnya kan kalau diikuti variabel kan berarti nilainya bisa berubah ya, tidak konstan berarti kan. Nah, berarti itu bukan konstanta. Yang konstanta itu tadi angka 2 yang berdiri sendiri dan tidak ada variabel. Nah, selanjutnya ada koefisien. Koefisien adalah bilangan yang memuat variabel dari sebuah suku pada bentuk aljabar. Nah, singkatnya itu koefisien atau lebih mudahnya lah ya, koefisien itu adalah angka di depan huruf tadi. Kalau di contoh tadi itu angka 4. Di belakang angka 4 ada huruf X kan. Nah, berarti koefisiennya itu adalah angka 4. Nah, lalu selanjutnya ada suku. Nah, suku ini adalah variabel sekaligus koefisiennya atau konstanta pada bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi jumlah atau selisih. Nah, berarti suku-suku yang ada di contoh tadi adalah 4X dan 2. Ada 2 ya sukunya. Gitu. Nah, ini perlu diketahui ya, variabel di aljabar itu tidak selalu X, Y, dan Z gitu kan. Nah, terus huruf apapun yang ada di alfabet dari A sampai Z itu bisa dijadikan variabel. Nah, jadi kalian nggak perlu bingung nih nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau soal aljabar yang variabelnya itu misalnya P, Q, R gitu kan, atau A, B, C. Nah, itu nggak perlu bingung karena itu variabel. Cuma emang yang paling sering kita temui itu variabelnya itu X, Y, dan Z gitu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ya? Kalau misalnya Bapak kecepatan ngajarnya, bisa langsung bilang aja ya, atau misalnya kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung cut aja. Oke? Oke, dilanjut. Nah, ini ada latihan nih. Sebutkan variabel, konstanta, dan koefisien dari aljabar berikut. Nah, nomor 1 nih, kira-kira yang mana variabel, konstanta, dan koefisien? Ayo, siapa? Faiza mau, Pak. Silakan, Faiza. Nomor 1 itu variabelnya X. Ya. Terus konstantanya 2. Terus koefisiennya 1. Nah, iya betul nih. Mungkin ada yang bertanya kenapa koefisiennya 1. Nah, sebenarnya di depan huruf X itu ada 1 kali X, tapi karena 1 dikali bilangan itu sendiri menghasilkan bilangan itu sendiri, maka tidak perlu ditulis angka satunya. Ya, begitu. Nah, yang nomor 2 nih, siapa? Yumna mau Pak Yumna. Silahkan, Yumna. Nomor 2 itu variabelnya Y, konstantanya 6, dan koefisiennya 7. Betul, ya. Variabelnya itu Y ya, di sini konstantanya 6 dan koefisiennya 7. Lalu nomor 3?
Shane, Pak, mencoba. Oke, Shane. 4 itu konstanta. Terus 2, 3 itu koefisiennya, dan X-nya itu variabel, Pak. Betul. Nah, di sini kalian juga nggak perlu bingung ya. Misalnya 4 ini konstanta, kenapa di depan? Nah, sebenarnya penempatan itu tidak terlalu berpengaruh ya, asalkan jika itu tidak ada hurufnya, tidak ada variabel, maka itu adalah konstanta. Gitu. Jadi posisi tidak berpengaruh. Nomor 4, Nomor 4 Gibran, Pak. silahkan Gibran. Variabelnya X dan Y. Konstantanya 2. Koefisiennya ada 2 juga, yaitu 12 dan 5. Ya, betul. Nah, jadi kalau dibentuk aljabar itu tidak selalu satu ya, variabelnya satu, koefisiennya satu, konstantanya satu, tidak ya. Jadi bisa aja lebih dari satu gitu, variabel dan koefisiennya. Nah, paham ya sampai sini ya? Ya, Pak. Baik, dilanjut. Nah, di sini ada suku-suku nih. Kira-kira, kan tadi udah dijelaskan kan pengertian suku dan ada juga contohnya. Nah, suku-sukunya apa aja nih? Yang nomor 1, suku-sukunya apa aja? 2X. Ya, 2X. 5. Nama 5, betul. Nah, nomor 2, 2X, 3Y sama 4. betul juga. Nomor 3 nih. A, B, C, sama D. Ya, betul. Nah, kalau misalnya ini nomor 4, suku-sukunya yang mana ya? Nggak ada ya, Pak. Di situ ada sukunya, tapi satu aja karena tidak dipisahkan oleh tanda operasi. Jadi sukunya itu berpisah, X, Y, dan Z gitu. Misah gitu, nggak kayak nomor 1. Nomor 1 kan ada 2, nah kalau nomor 4 itu masing-masing gitu. Masing-masing. Oke. Lanjut. Nah, di sini juga ada kan, nah nomor 1 ini ada 2 suku, nomor 2 ada 3 suku, nomor 4 ada 4 suku, nomor 4 1 suku. Nah, ini ada nama-nama lainnya. Kalau 1 suku nama lainnya monomial, kalau 2 suku namanya binomial, kalau 3 suku trinomial, kalau 4 suku polinomial. Nah, aljabar yang terdiri dari 4 atau lebih suku itu disebut polinomial. Jadi nggak cuma 4 ya, 4 atau lebih gitu, 5, 6, 7, nah itu polinomial namanya. Nah, selanjutnya, nah ini ada contoh nih, sebutkan suku, variabel, dan koefisien dari aljabar berikut. Nah, sukunya yang mana aja ya kira-kira? Negatif 3A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kok ditambah? Salah. Negatif 3A kuadrat B kuadrat. Ya, lalu? 3A kuadrat. Ya, selanjutnya? 5B kuadrat. Ya, lalu lanjutkan. Negatif 5AB kuadrat. Ya, dan yang terakhir? 3. 3 ya. Nah, betul jawabannya. Nah, sekarang variabelnya nih, variabel dari tiap sukunya. Yang pertama, apa variabelnya yang Kuadrat B pertama? kuadrat. Betul. Yang kedua? Yang kedua. A kuadrat. A kuadrat. Yang ketiga? B kuadrat. Lalu yang 4? AB kuadrat. Nah, kalau yang kelima? Gak ada. Nggak ada ya, karena emang tidak ada huruf di situ. Betul. Nah, sekarang koefisiennya. Koefisien dari suku yang pertama. Koefisiennya negatif 3. Ya, lalu yang kedua? 3. 3. Yang ketiga? 5. Yang keempat? Negatif 5. Nah, yang kelima? 3. Nah, yang kelima ini bisa tidak ada ya koefisiennya, bukan tidak ada. Maksudnya tuh bisa jadi koefisien karena ada bentuk lainnya. 3 itu misalkan
variabelnya tuh X pangkat 0. Nah, X pangkat 0 itu 1 kan nilainya, jadi tidak perlu ditulis gitu. Nah, jadi bisa jadi koefisien, bisa jadi konstanta gitu nomor 3 itu ya. Tapi biar mudah konstanta aja lah. Iya, Pak. Ya, Pak. Good. Nah, udah betul ya. Nah, sekarang ada latihan nih. Sebutkan suku, variabel, dan koefisien dari aljabar berikut. 5x pangkat 3 min 8x kuadrat ditambah 4y pangkat 5 dikurangi 15z kuadrat ditambah 8. Nah, Bapak kasih waktu semenit. Semenit cukup nggak? Cukup, Pak. Cukup. Oke, kalian kerjakan mandiri dulu selama 1 menit ya. Nanti kita bahas. Ya, rupanya udah 1 menit. Apakah udah beres? Sudah. Selesai? Sudah ya? Sudah atau belum? Udah, Pak. Oke. Udah, Pak. Ya, baik. Nah, jadi sukunya apa aja? 5x pangkat 3 Pangkat 3 Lalu, negatif Negatif 8x F kuadrat. 8x kuadrat. lalu, 4y pangkat 5. lalu selanjutnya. negatif z pangkat 15z 2. kuadrat. Dan yang terakhir, 8 8. 8. Betul sekali. Lalu variabel-variabelnya ada apa aja? X pangkat 3. x pangkat X 2 pangkat 2. Kuadrat. y pangkat 5 z pangkat 2. Z pangkat 2. Z pangkat Ya, 2. betul. Variabelnya cuma ada 4 ya. Nah, sekarang koefisiennya. 5. Negatif 8. 4. sama negatif 15. Negatif 15. Betul. Kalian semua jawabannya benar. Yeay. Ya, betul ya. Ya, betul. Nah, selanjutnya. Nah, tadi kan udah belajar suku-suku nih. Nah, suku itu ada 2 jenis. Yang pertama suku sejenis dan tidak sejenis. Nah, kira-kira nih, dari aljabar berikut. Kira-kira dulu aja ya. Yang sejenis yang mana, yang tidak sejenis yang mana. Yang sejenis yang nomor 1 sama nomor 4 kan? Ya, betul. Yang nomor 2 sama 3? Tidak sejenis, Pak. Tidak Tidak sejenis. Tidak sejenis ya. Nah, kenapa nomor 1 sama 4 sejenis? Soalnya nomor 1 sama x. Terus yang keempat juga sama x kuadrat. Variabelnya sama berarti ya? Iya, Pak. Ya. Ya, betul. Karena variabelnya sama maka disebut suku sejenis. Karena tidak sejenis itu berarti tidak sama variabelnya. Kalau di nomor 2 kan x, y, z. Kan beda tuh variabelnya x, y, sama z berarti tidak sejenis. Nah, yang nomor 3 nih padahal sama-sama z. Kenapa tidak sejenis? Nah, karena yang satu z-nya pangkat 2. Nah, begitu. Jadi pangkat juga berpengaruh ya. Ya, paham? Sampai sini? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Kita lanjutkan. Nah, tentukan jenis suku-suku berikut. Nah, sekarang sebutkan mana yang sejenis aja lah, yang sejenis aja. Yang nomor 1. Tuh. Terus yang Nomor 3. Nomor 3. Ya, betul. Karena variabelnya sama ya. Yang ke-1 itu A dan yang nomor 3 itu M kuadrat. Betul. Yang sisanya nomor 2, 4, 5 itu tidak sejenis. Betul. Nah, kenapa nih? Kenapa emang yang nomor 1? Kenapa nih yang nomor 2, 4 sama 5 nggak sejenis? Nah, nomor 2 dulu aja deh. Kalau nomor 2 karena variabelnya itu ada y kuadrat dan ada y. Beda, Pak. Ya, yang nomor 4? sama beda.
sama itunya. QR. Beda sama QR, Pak. Ya, PR dan Iya. QR ya. Nah, nomor 3 juga beda ya. Yang satu X kuadrat Y dan yang kedua itu XY kuadrat. Ya, betul. Nah, selanjutnya, oh iya, ini untuk yang ingin ke toilet, boleh ya, langsung aja. Nah, sekarang ada mengurutkan bentuk aljabar. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama kita harus perhatikan dulu variabel setiap sukunya. Kalau misalnya ada X, Y, Z, nah berarti itu ada 3 variabel ya. Nah, langkah yang kedua itu urutkan suku berdasarkan variabel dan pangkatnya. Nah, kita kan seperti contoh tadi ada X, Y, Z. Nah, kita urutkan dari X, lalu Y, lalu Z. Nah, lalu yang ketiga, nah pangkat itu diurutkan dari yang nilainya paling besar. Nah, misalnya kalau ada variabelnya itu X pangkat 3 dan X. Nah, kita dahulukan dulu yang pangkatnya terbesar, yaitu X pangkat 3. Nah, itu kita pindahkan ke paling depan. Nah, ada contoh urutkan aljabar berikut. 3X ditambah 2X pangkat 3 ditambah 10Y kuadrat min 5X pangkat 4 min 5Y plus 20. Nah, langkah yang pertama kita perhatikan variabel setiap suku. Nah, dari persamaan aljabar tadi kita terdapat 5 variabel, yaitu X, X pangkat 3, X pangkat 4, Y, dan Y kuadrat. Lalu dilanjut ke langkah 2, yaitu urutkan berdasarkan variabel, dan pangkat diurutkan dari yang nilainya paling besar. Nah, maka dari 5 variabel tadi yang udah diketahui, kita urutkan dulu nih. Dari yang pangkatnya paling besar menjadi X pangkat 4, X pangkat 3, X, Y kuadrat, dan Y. Maka aljabar tadi kita urutkan menjadi min 5X pangkat 4 ditambah 2X pangkat 3 ditambah 3X ditambah 10Y kuadrat min 5Y ditambah 20. Nah, kalau misalnya ada yang tandanya negatif itu ikut dipindahkan juga. Kayak misalnya di sini nih ada yang 10Y kuadrat. Nah, ini ada 5X pangkat 4. Nah, 5X pangkat 4 ini kan negatif nilainya. Nah, itu tuh suatu kesatuan suku gitu. Suku itu tuh nilainya tuh min 5X pangkat 4. Nah, maka kalau dipindahkan, negatifnya juga ikut. Oke, paham? Paham ya, insya Allah. Paham, Pak, insya Allah. Nah, lalu yang kedua, ada menyederhanakan bentuk aljabar. Nah, kalau menyederhanakan itu kita lebih ke kayak udah langsung belajar ke penjumlahan dan pengurangan aljabar. Nah, langkah-langkahnya itu kita kelompokkan dulu suku-suku sejenisnya. Ya, lalu yang kedua kita operasikan koefisien dan konstantanya. Nah, sekarang ada contoh sederhanakan bentuk aljabar berikut. 4X ditambah 3 ditambah 2X dikurangi 6. Nah, tadi langkah pertamanya itu kelompokkan sesuai dengan suku-suku sejenisnya. Nah, di situ kan hanya ada satu ya, kita kelompokkan suku-suku sejenisnya. Ada 4X dan 2X, lalu konstantanya itu 3 dan negatif 6. Nah, kita pindahkan dulu nih, kita urutkan seperti yang sebelumnya. Menjadi 4X ditambah 2X ditambah 3 dikurangi 6. Nah, langkah keduanya itu operasikan koefisien dan konstantanya. Nah, di sini kita hanya tinggal menjumlahkan atau mengurangi angka-angkanya saja. Variabelnya tidak perlu dikurangi juga. Jadi kalau misalnya ini kan 4X ditambah 2X menjadi 4 ditambah 2 sama dengan 6X. Lalu konstantanya itu 3 dikurangi 6 menjadi negatif 3. Gitu anak-anak. Paham sampai sini? Siapa? Paham ya? Apa ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Belum ya? Oke, kalau ya. Selanjutnya ada, nah ini latihan. Langsung saja ya, kita urutkan dan sederhanakan bentuk aljabar berikut. Kalian kerjain dulu aja ya, mandiri ya. 1 menit cukup atau 2 menit? 2. 2, Pak. Oke, 2 menit ya. Oke, 2 menit dari sekarang. Baik, sudah? Sudah, Pak. Sudah. Nah, nomor 1 nih, berapa?
hasilnya. X kuadrat ditambah 9X ditambah 5. Ya, betul. Nah, kalau nomor 2, Nomor 2, Faiza. silakan Faiza. 9X pangkat 3 ditambah 3X dikurang 14Y ditambah 3. Ya, betul. Lalu yang terakhir nomor 3. Siapa yang mau nomor 3? Coba. Nah, langsung aja ya. Yumna lagi Oh, Yumna mau? mau. Oke, silakan. Jadi X kuadrat ditambah 12X ditambah 2Y ditambah Z kuadrat ditambah 9Z. Ya, betul ya hasilnya. Udah sama kan? Insya Allah sama. Nah, Salah. oh, ada yang salah ya? Maaf ya Pak, ada yang salah. Kalau misalnya ada yang salah dari PPT Bapak, tinggal ngomong aja ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kesimpulan nih. Kira-kira nih, kan kita tadi udah belajar nih dari awal sampai sekarang. Kira-kira ada yang bisa nyebutin nggak apa kesimpulannya? Saya mau nyoba, Pak. Silahkan. Tadi belajar unsur-unsur aljabar ya, ada 3, ada 3 apa 4 ya? Variabel, konstanta, koefisien, sama suku-suku ya, Pak? Iya, betul. Jadi ada 4 ya. Kita udah belajar tentang unsur-unsur aljabar. Ada variabel, koefisien, konstanta, dan suku. Ya, lalu Ada suku sejenis, suku tidak sejenis, Pak. betul ya, seperti tadi kan suku dibagi menjadi 2 ya, ada suku sejenis dan tidak sejenis. Nah, selanjutnya ada sekitar 2 lagi lah tadi kita bahasannya. Apalagi ayo. Menyederhanakan aljabar. Nah, ya itu tadi ya barusan banget. Nah, satu lagi nih, apa? Mengurutkan aljabar. Nah, ya betul. Nah, jadi kita itu tadi yang pertama kita udah belajar unsur-unsur pada aljabar ya, ada variabel, konstanta, koefisien, dan suku, ada 4 ya. Nah, lalu nah, suku aljabar itu dibagi menjadi 2, ada suku sejenis dan tidak sejenis. Nah, selanjutnya tadi kita sudah belajar tentang cara mengurutkan aljabar. Nah, mengurutkan aljabar itu dilakukan dengan mengurutkan variabel dan pangkat dari yang nilai pangkatnya lebih besar gitu. Nah, selanjutnya kita ada belajar mengenai menyederhanakan aljabar. Nah, dilakukan dengan melakukan operasi yaitu penjumlahan dan pengurangan sesuai dengan suku-suku yang sejenis begitu. Nah, sekarang ada tugas nih buat kalian. Nanti Bapak akan share ya tugasnya di WA group. Nanti dikumpulkan melalui Google Form. Deadline-nya pekan depan ya. Nanti Bapak akan share. Oke? Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Baik, Pak. Nah, Baik, Pak. oke, siap. Siap. Nah, terima kasih ya. Kita cukupkan saja pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum ada yang ingin bertanya apa Gibran? Gibran mau bertanya, Pak. Pak, Ya. boleh tidak meminta PPT-nya, Pak? Untuk PPT boleh nanti Bapak share juga ya di WA Group supaya kalian bisa belajar lagi ya. Terima kasih, Pak. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup, Pak. Tidak, Pak. Ya, cukup ya, dicukupkan sampai sini saja. Terima kasih atas perhatian kalian dan terima kasih sudah memperhatikan dengan sesama. Oleh karena itu, langsung Bapak tutup saja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Kalian boleh